Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mata kuliah anatomi fisiologi. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan mata kuliah kita. Yang kita bahas materi pertama dari anatomi fisiologi adalah terminologi anatomi. Apa yang dimaksud dengan pengertian anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang secara makna diartikan sebagai membuka suatu potongan. Jadi anatomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh dari struktur tubuh manusia, baik yang internal maupun yang eksternal. Kemudian dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lain. Jadi saling berhubungan antara organ satu dengan organ yang lainnya. Kemudian apa itu fisiologi? Kalau fisiologi berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Jadi kalau anatomi tadi strukturnya, kalau fisiologi berarti adalah secara fungsinya. Kemudian kita lanjut, apa itu terminologi? Terminologi anatomi merupakan posisi anatomi adalah posisi khusus ya tubuh di mana orang yang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel dan mendatar di lantai seperti di gambar, kemudian kepala lurus dan melihat ke depan, kemudian kedua lengan juga berada di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke arah depan dan menjauhi tubuh. Kemudian sebuah penampang adalah permukaan hayal yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. Jadi permukaan hayal yang dibuat untuk membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. Ada yang sagittal, ada yang koronal, ada yang transverse, ada yang ini body plans-nya. Kemudian 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, kemudian transversal dan sagittal. Kalau penampang koronal disebut juga sebagai penampang frontal, ada penampang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior, depan dan belakang atau posterior. Itu disebut dengan penampang koronal. Kemudian ada penampang transversal disebut penampang cross seksional, yaitu memotong secara melintang tubuh atau organ tubuh sepanjang sumbu panjangnya membagi menjadi bagian superior dan inferior. Kalau superior itu atas kan, kemudian yang inferior itu bagian bawah. Kemudian penampang sagittal, yaitu bidang sagittal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu ya. Kemudian bidang ini sejajar dengan bidang median. Jadi penampang median juga disebutnya, yang membagi tubuh atau organ secara vertikal menjadi bagian kanan dan kiri. Kalau tadi koronal membagi bagian depan dan belakang, kalau transversal atas bawah, superior inferior, kalau sagittal adalah membagi bagian kanan dan kiri ya secara vertikal. Nah ini anterior berarti atas, posterior berarti kan belakang, anterior itu depan, posterior belakang ya. Ini bagian-bagiannya, sinister berarti kiri, dexter berarti kanan kan. Kemudian istilah-istilah dalam anatomi. Jadi banyak istilah dalam anatomi nanti yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah anterior, berarti adalah lebih dekat ke depan ya. Contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa, berarti lambung berada di depan limpa. Kemudian ada medial atau bagian tengah. Kemudian ada superior atas, dextra itu kanan, ventral bagian depan ruas tulang belakang, kemudian internal itu dalam ya. Kalau proksimal biasanya lebih dekat dengan pangkal tubuh atau pangkal atau mendekati batang tubuh. Contoh misalnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kemudian ada parietal, lapisan luar, ada superficial, dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contoh otot kaki terletak di superficial dari tulangnya atau lebih dekat dari tulangnya. Kemudian ada horizontal, bidang datar, transversal, potongan melintang, posterior ya lebih ke belakang. Contohnya jantung terletak di belakang tulang rusuk. Kemudian ada lateral, bagian samping, inferior bawah. Kemudian sinistra bagian kiri, dorsal bagian belakang, eksterna bagian luar. Kemudian distal ada ujung atau menjauhi batang tubuh
yaitu distal, perifer pinggir, visceral itu lapisan paling dalam atau dekat ke permukaan, contohnya misalnya otot kaki ya. Kemudian ada profunda. Kemudian maksudnya profunda adalah dalam atau lebih jauh dari permukaan. Kemudian ada vertikal, bidang tegak, longitudinal, potongan memanjang, sentral bagian tengah, ascending bagian yang naik, misalnya ada usus bagian ascending, kemudian ada usus bagian descending yang turun, kemudian ada kranial itu bagian kepala, caudal berarti bagian ekor, palmar berarti ke arah palmaris ya anggota gerak, kemudian ke plantar arah anggota gerak bagian bawah, kemudian ulnar ke arah ulna atau tulang hasta, radial ke arah radius, tibial ke arah tibia, fibular ke arah fibula. Sepertinya kalian juga sudah banyak yang paham tentang istilah anatomi karena sudah belajar tentang tulang ya. Kemudian istilah yang menyatakan lubang, ada yang disebut dengan dustus ya, ada juga fisura. Kalau fisura ini lebih celah ya, disebut celah foramen, itu lubang bulat tempat pembuluh darah dan saraf, biasanya ada di mata, ada yang disebut foramen. Kemudian ada kanalis, lubang berbentuk saluran, kafum atau rongga atau ruangan, biasanya contohnya adalah kafum uteri atau di uterus atau di rahim. Kemudian meatus, liang atau pintu saluran, bagian vagina juga ada. Kemudian istilah anatomi menurut daerah ada epigastrik, yaitu bagian ulu hati, hipogastrik bagian bawah perut, kemudian ilium dextra di bagian tulang usus kanan, sinistra berarti usus kiri, lumbar berarti bagian pinggang ya, ke arah lumbar pinggang kanan, destra lumbar, sinistra berarti pinggang kiri. Kemudian ada umbilikus atau pusat. Kemudian istilah anatomi untuk berbagai arah, misalnya ada ekto, luar bagian lapisan luar. Kalau meso, depannya meso berarti bagian tengah. Kalau depannya endo ya, tulisan bagian dalam. Kemudian epi di atas, misalnya bagian kulit epidermis, bagian kulitnya di atas ya. Kemudian peri di sekelilingnya. Kemudian basis berarti di bagian bawah, apex berarti puncak, kemudian margo berarti tepi atau marginal ya. Biasanya kalau ada kata-kata di depannya ekto berarti bagian luar, kalau meso itu bagian tengah, seperti itu. Kemudian istilah arah gerakan anatomi, ada yang flexio ya, membengkok ya, melipat sendi atau gerakan menekuk, extensio berarti gerakan melurus kembali sendi, kemudian adduksio berarti gerakan mendekati badan, abduksio kebalikannya menjauhi, kemudian rotasio gerakan memutar sendi, kemudian circumduksio berarti gerakan sirkuler ya. Pergerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, adduksi dan abduksi. Kemudian elevasi berarti gerakan mengangkat, misalnya mengangkat tangan. Kemudian depresi adalah gerakan menurunkan, contohnya ketika gerakan membuka mulut elevasi dan menutupnya depresi. Kemudian gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah di depresi. Kemudian ada inversi berarti gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Kalau inversi ke dalam, kalau eversi berarti ke luar tubuh. Terus kalau inversi dan eversi ini khusus untuk wilayah bagian pergelangan kaki. Kemudian ada supinasi berarti gerakan menengadahkan tangan. Kemudian pronasi berarti gerakan menelungkupkan ya. Kalau supinasi dan pronasi ini hanya untuk tangan saja. Kemudian ada endorotasi berarti gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang ya, seperti rotasi masuk ke dalam. Kalau eksorotasi berarti gerakan rotasi ke luar. Kemudian selanjutnya sudah tadi gerakan, sudah tadi tentang istilah anatomi. Kemudian sekarang ada tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. Ada yang disebut tingkat kimia atau molekul, dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Disebutnya adalah tingkat molekul ya. Misalnya molekul kompleks protein ada dalam tubuh manusia. Misalnya molekul apalagi hemoglobin kan. Kemudian tingkat seluler. Setelah tingkat molekul ada tingkat seluler, berarti interaksi dari molekul-molekul yang membentuk sebuah organel sehingga akan membentuk sebuah sel ya, lebih besar lagi daripada molekul, disebut dengan seluler. Kemudian ada tingkat jaringan. Kalau jaringan berarti kumpulan sel-sel ya, misalnya contohnya jaringan otot ya. Kemudian ada tingkat organ ya, kumpulan dari beberapa jaringan disebut dengan organ sehingga membentuk suatu
organ. Jaringan tersebut misalnya jantung, organ paru-paru ya, organ pernafasan. Kemudian ada lagi kumpulan dari beberapa organ disebut dengan sistem organ. Misalnya sistem pencernaan terdiri dari organ lambung, usus 12, usus besar. Nah, itu disebutnya dengan sistem organ atau sistem pencernaan. Dari beberapa organ bersatu kesatuan berinteraksi disebut menjadi organisme. Ya, apa itu organisme? Manusia contohnya sebuah organisme yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nih ya, dari atom menjadi molekul, makromolekul, organel. Kumpulan dari beberapa organel disebut sel, kumpulan dari beberapa sel disebut jaringan, kumpulan dari beberapa jaringan disebut organ, kumpulan dari beberapa organ disebut sistem organ, dan menjadi sebuah satu kesatuan organisme yaitu manusia. Selanjutnya adalah rongga-rongga yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga-rongga yang terdapat pada kepala, ya. Ada rongga tengkorak atau disebutnya cavum cranialis, isinya meliputi otak besar, otak kecil, di dalamnya otak semua. Itu ada meningen ya, kemudian otak kecil cerebellum, ada otak tengah dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan rongga mata atau cavum orbital, isinya itu bola mata atau kita sebut orbital. Kemudian ada rongga hidung atau cavum nasal atau cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Jadi kita bernafas ya melalui hidung ya kan, kemudian baru disalurkan ke tenggorokan dan melalui ke paru-paru. Kemudian ada rongga mulut atau cavum oris ya, isinya lidah dan gigi ya kan, kemudian gusi ya. Kemudian rongga telinga bagian tengah ada cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran, tulang timpani atau malleus incus ya, steps. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Kemudian rongga yang terdapat pada badan, ada rongga yang terdapat pada badan terdiri dari rongga dada atau cavum thoracalis ya, thoracis, isinya meliputi paru-paru, jantung, pembuluh darah, kemudian pembuluh darah vena, kava, arteri dan vena pulmonalis, trachea, bronkus dan esofagus, itu di bagian dada. Nanti kita pelajari juga satu-satu. Rongga perut ada cavum abdomen disebutnya, meliputi lambung, terus usus 12, ada usus besar, kemudian ada limpa, kelenjar pankreas, hati, ginjal dan sebagainya. Kemudian ada rongga panggul atau disebutnya cavum pelvis, isinya meliputi kandung kemih, bagian genital ya. Kalau pada laki-laki kelenjar prostat, pada perempuan ada rahim, hidung telur. Nah, ini pada rongga pada badan ada 3 ya. Ini kalau tadi rongga pada tengkorak, kepala, kemudian ada rongga pada badan, lalu sistem organ pada tubuh manusia. Ada yang disebut dengan sistem integumen kulit ya, fungsinya adalah untuk proteksi atau mengatur suhu tubuh. Kemudian tempat reseptor kulit atau merasakan suatu rabaan itu ada di kulit. Kemudian sintetis vitamin D, artinya adalah ketika si vitamin D ini dimetabolisme di bagian kulit. Kemudian fungsinya lagi adalah mencegah kehilangan air. Lalu ada sistem rangka, fungsinya yaitu untuk tempat produksi sel darah atau hematopoiesis, ini biasanya di sumsum tulang bagian belakang. Kemudian penyimpanan kalsium dan fosfor juga di bagian tulang. Kemudian untuk gerakan tubuh ketika kita mengambil sesuatu, berjalan dan lain sebagainya dengan menggunakan sistem rangka. Kemudian sistem otot, fungsi pergerakan yaitu menghasilkan panas ketika otot berkontraksi, yaitu ketika kita bergerak, entah berjalan, entah berlari dan lain sebagainya. Ini fungsi dari fungsi otot. Kemudian ada lagi fungsi saraf, sistem pengaturan yang mengontrol pergerakan tubuh ya, merespon terhadap rangsangan sensoris. Jadi ketika ada rangsangan di otak ini akan terangsang dan akhirnya menjadi suatu perintah kepada tubuh agar misalnya mau mengambil sesuatu, berarti ada rangsangan untuk mengambil sesuatu tersebut, maka si otak akan memerintahkan tangan untuk
mengambil sesuatu benda tersebut. Nah, ini bagian saraf yang berfungsi yang mengaturnya. Kemudian membantu mengontrol sistem lain dalam tubuh, misalnya sistem jantung dikontrol juga oleh sistem saraf, sistem genitalia, sistem pencernaan, sama semuanya di kontrol oleh sistem saraf yang ada di otak kita. Kemudian bertanggung jawab pada kesadaran, kecerdasan, dan ingatan ya. Ingatan karena berkaitan dengan sistem saraf pusat ini yang berada di otak, sehingga akan menyambung dengan sistem otak kita, sehingga kesadaran, kecerdasan, dan ingatan bergantung pada kontrol dari saraf. Kemudian ada sistem endokrin, terdiri dari kelenjar dan sel yang menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan tubuh dan sel, kadar kimiawi tubuh, dan fungsi reproduksi. Kalau pertumbuhan tubuh dan sel misalnya adalah sel-sel tersebut diatur oleh hormon sehingga dia akan bertumbuh ya. Sel dari kelenjar tiroid kah, kelenjar pankreas, atau sel-sel dari ovarium kah, semuanya diatur dan dihasilkan oleh hormon endokrin di sini ya, sistem endokrin. Kemudian kadar kimiawi tubuh juga dihasilkan oleh sistem endokrin, dikontrol juga oleh sistem endokrin. Kemudian fungsi reproduksi juga sama, misalnya pada wanita ya, ada yang hormon disebut progesteron, estrogen untuk ketika dia menstruasi, melahirkan. Nah, hormon ini yang bekerja. Nah, diproduksinya oleh sistem endokrin. Kemudian ada sistem kardiovaskuler ya, yaitu terdiri dari pompa jantung yang menggerakkan darah melewati pembuluh darah dalam rangka mengantarkan hormon, nutrisi, gas, dan menyerap zat-zat sisa. Jadi sistem pemompaan jantung ya, ketika jantung terpompa maka oksigen yang dibawa oleh udara masuk ke dalam tubuh, nafas masuk ke dalam jantung tersebut akan dialirkan, entah oksigen, entah zat makanan yang ada di darah, dialirkan ke seluruh tubuh melalui pompa jantung tersebut. Jadi sistem kardiovaskuler tersebut ya, kemudian dibagikan ke seluruh organ tubuh sehingga bisa diserap oleh sel-sel ya, sehingga sel-sel dapat bermetabolisme dan menyerap zat-zatnya baik untuk tubuh dan sel yang digunakan untuk metabolisme sel dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem limfatik, yaitu transport dan jaringan limfe, cairan interstisial, yaitu memulai respon imun. Jadi kalau limfatik ini untuk respon imunitas dalam menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit ya. Jadi yang menghasilkan sel darah putih, yang menghasilkan imunitas itu di bagian sistem limfatik. Kemudian ada respirasi, yaitu bertanggung jawab dalam pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dan udara di paru-paru, di bagian paru-paru nih. Ini pertukaran gas tersebut, kita menghirup, oksigen masuk ke dalam paru-paru ya, terus dialirkan ke jantung, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang dari seluruh tubuh, zat-zat sisa karbon dioksida yang dari metabolisme sel-sel tersebut ya, dipompakan dari seluruh tubuh masuk ke jantung, lalu dibawa ke paru-paru sehingga nanti ada pertukaran oksigen di sini di paru-paru ya, di bagian alveolus. Oke, selanjutnya adalah sistem pencernaan. Kalau pencernaan berarti berkaitan dengan makanan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, secara mekanik dan kimiawi bahan makanan akan diserap oleh zat ya, diserap oleh tubuh zat gizinya di bagian usus ya. Kemudian membuang kotoran sisa-sisa yang dari makanan yang zat sisa yang terbuang akan jadi kotoran sehingga akan dibuang melalui anus. Jadi sistem pencernaan ada sistem yang berhubungan dengan makanan pengkonsumsian kita ya. Ada di sini sistemnya terdiri dari liver, ada bagian dari mulut juga ya. Pertama dari mulut ke tenggorokan, kemudian ke lambung, ke usus, ke limpa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari secara lebih jelas yang di materi selanjutnya. Kemudian ada sistem urinary
urinarius atau urin ya. Fungsinya adalah menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dari darah. Zat sisa yang terkonsentrasi dibuang dari tubuh dalam bentuk urin yang tidak terpakai ya. Misalnya zat sisa dalam penyerapan makanan, penyerapan minuman ya, konsumsi kita dalam pencernaan yang terbuang akan dialirkan ke ginjal dulu, baru ke ureter, baru ke kandung kemih, lalu dibuang melalui uretra ya. Kemudian selanjutnya ada sistem reproduksi pria, menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma untuk reproduksi, untuk fertilisasi ya, pembuahan sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Kemudian dan hormon kelamin laki-laki yaitu yang disebut dengan testosteron ya, ini sistem reproduksi pada pria. Kemudian ada sistem reproduksi pada wanita, menghasilkan sel kelamin wanita yaitu oosit dan hormon wanita, progesteron dan estrogen. Kemudian tempat fertilisasi atau tempat pembuahan jika terjadinya suatu embrio atau untuk keturunan ya. Kemudian tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus ini janin. Kalau embrio ini bakal janin. Tempatnya berada di sistem reproduksi wanita ya. Selain dia menghasilkan telur atau oosit atau ovum ya, dia juga menghasilkan embrio jika terjadi fertilisasi, ada di sistem reproduksi wanita di bagian tuba falopinya. Kemudian nanti si fetus janin tersebut tertanam di rahim wanita dan berkembang di sini. Oke, itu penjelasan dari terminologi anatomi ya, apa saja yang nanti kita akan pelajari, apa saja istilah anatomi, kemudian bagian-bagian, ada bagian sagittal, koronal ya, semuanya sudah kita bahas. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Selanjutnya nanti akan kita bahas sistem satu-satu dari sistem kardiovaskuler, pencernaan, pernafasan dan lain sebagainya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.